Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Aset yang beranggotakan pertama saya Ahmad Zidan, kedua ada Amelie Dinata Yasifa, ketiga ada Arianto Telaum Banua, yang keempat ada Muhammad Kamaludin, dan yang terakhir ada Nurmeda Ismi Setiawati. Kelompok kami akan menayangkan video mengenai perencanaan usaha. Selamat menyaksikan. Definisi dari perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah suatu langkah awal yang direncanakan untuk memulai usaha agar mencapai tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyediakan barang dan jasa sehingga memperoleh laba usaha atau yang disebut sebagai business profit. Dalam perencanaan usaha, terdapat beberapa poin penting, di antaranya satu visi. Visi merupakan serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita, atau nilai inti sebuah keinginan sekelompok orang atau secara pribadi dengan pandangan yang jauh ke masa depan demi mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Manfaat visi dalam perencanaan usaha meningkatkan standar kerja yang lebih baik, menumbuhkan atau meningkatkan tanggung jawab, serta etos kerja. Yang kedua ada misi. Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan suatu visi yang telah dibuat. Misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arahan sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Manfaat misi di sini adalah menentukan tujuan dasar sebuah usaha, menciptakan sebuah usaha yang sehat, menjadi pedoman dalam membuat rencana bisnis, membantu seseorang untuk mengidentifikasi tujuan dari usahanya, memacu untuk terus berinovasi dalam menghadapi persaingan, membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan visinya, memberikan dan menerjemahkan tujuan dasar sebuah usaha sehingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dikontrol dan dievaluasi. 3. Tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi sekaligus hal-hal yang ingin dicapai atau dihasilkan sebuah usaha itu sendiri. Yang keempat ada strategi. Strategi merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan seluruh sumber daya atau faktor produksi yang dimiliki. Strategi di sini bermanfaat sebagai satu, pedoman dalam membangun bisnis, yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan, yang ketiga, memenangkan persaingan, yang keempat, mendapatkan banyak pelanggan, yang kelima, mengordinasikan pemasaran yang lebih efektif dan terarah, 6, meningkatkan motivasi, 7, menambah kepercayaan diri. Kemudian, ada pun maksud, tujuan, dan juga manfaat yang diperoleh dalam perencanaan usaha, yaitu antara lain, yang pertama, meningkatkan potensi keberhasilan sebuah usaha. Yang kedua, secara sangat jelas menentukan kegiatan-kegiatan daripada bisnis yang bisa beroperasi dengan maju dan sukses. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi pada seluruh sumber daya yang nantinya tersedia dalam sebuah bisnis dan dengan cara menggabungkan sumber daya demi hasil yang maksimal. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pada setiap segmen pengoperasian usaha atau sektor yang dapat dibandingkan dengan kinerja terbaru yang bertujuan untuk menjaga bisnis agar dapat beroperasi pada jalur yang benar. Selanjutnya, ada komponen-komponen dalam perencanaan usaha. Yang pertama, ada analisis pasar, yaitu suatu penganalisaan untuk mempelajari berbagai masalah yang ada di pasar. Hal ini dapat membuat para wirausahawan mengetahui bagaimana sih kebutuhan serta harga dari barang dan jasa yang akan kita produksi dan distribusikan. Yang kedua, ada perkiraan biaya, yaitu mengenai berapa banyak sih biaya yang akan dikeluarkan karena sangat penting untuk memperhitungkan laba dan rugi. Yang ketiga, ada memaksimalkan manajemen operasional, yaitu meliputi pengaturan peralatan untuk proses produksi, penggunaan bahan baku, dan pemilihan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, ada strategi pemasaran, yaitu upaya untuk memasarkan produk usaha kepada masyarakat yang direncanakan dengan baik dan matang. Yang terakhir, yang kelima, yaitu evaluasi, yaitu meninjau ulang dari keseluruhan komponen perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya, apakah sudah efektif atau belum. Manfaat dari perencanaan usaha.
Yang pertama sebagai action plan, yang artinya perencanaan usaha dapat digunakan sebagai bantuan untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah-masalah kecil maupun besar yang mungkin muncul dalam menjalankan usaha. Yang kedua ada sebagai roadmap, yaitu membantu untuk tetap fokus pada arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang terakhir ada sebagai sales tools, yaitu alat yang bisa digunakan untuk meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha tersebut. Untuk selanjutnya adalah tayangan hasil wawancara anggota kelompok kami dengan salah satu pengusaha atau pelaku UMKM di bidang kuliner yang terletak di daerah Kota Tua, Glodok, Jakarta Barat. Perkenalkan Pak, sebelumnya nama saya Amelia Dinata Yasifa, salah satu perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya ingin mewawancarai tentang UMKM Bapak. Boleh Pak? Sebelumnya Bapak bisa menjelaskan nggak usaha Bapak ini dalam bidang apa? Terus kayak rencana-rencana awalnya dalam usaha ini apa aja Pak? Kalau bidang saya di bidang kuliner di rumah Padang kebetulan ya. Kalau rencana awal sih kita memang pengennya mengenai ekonomi lah ya. Jadi ekonomi untuk keluarga sendiri dan untuk memperbanyak lowongan kerja. Ini lumayan juga sih kalau untuk Rumah Padang ini kita bisa menyerap tenaga kerja 1,5 itu sekitar 12 orang. Ya itu aja sih kalau memang buat rencana-rencananya gitu. Ya, untuk kenapa sih Bapak milih ini tuh kuliner? Oh kalau kuliner itu soalnya kan yang namanya manusia itu kan butuh makan tiap hari. Jadi kayaknya setelah saya pelajari itu bisnis kuliner itu menjanjikan. Ya. Menjanjikan banget. Sebelum Bapak membuka usaha nih, apakah terdapat keraguan gitu dalam menjalani usaha? Kalau keraguan sih enggak ada. Soalnya saya yakin dari pengalaman saya pribadi itu kuliner itu apalagi di Jakarta ya. Jakarta itu kan pusat bisnis gitu ya. Orang itu hanya sibuk dengan bisnis masing-masing dan pekerjaan masing-masing, soal masak itu kayaknya nggak sumpah gitu, kecuali di perumahan gitu. Saya masih nyari lokasinya itu yang strategis, jadi yakin lah nggak ada keraguan. Oke, baik Pak. Untuk kan sekarang lagi masa pandemi Pak. Untuk usaha ini terdampak gitu nggak kalau dalam pandemi? Kalau pandemi udah pasti ya, semuanya sektor udah pasti terdampak ya. Tapi ya kita ikutin sekarang yang lagi booming tuh kayak online, kayak seperti contoh kita Shopee Food, GrabFood, GoFood gitu, kita harus ikut serta begitu. Orang juga bisa keluar rumah, tapi mereka bisa makan, Jadi nggak hanya untuk offline gitulah bahasanya Pak, iya, bisa dari rumah pesen. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak membangun usaha ini? Oh kalau ini tahun 2017 Untuk usaha ini kan tadi Bapak sempat bilang bisa menambah lowongan pekerjaan kan, membuat lowongan pekerjaan. Kalau boleh tahu untuk perencanaan lowongan pekerjaannya ini gimana ya Pak? Ada kriteria kriteria yang penting kalau rumah makan ini kan yang penting orangnya mau kerja gitu kan, rajin, terus dan akurat. Kalau untuk khusus itu untuk rumah makan kayaknya yang penting dia mau niat kerja aja. Untuk kalau kayak perencanaan keuangan gimana Pak, di dalam negeri maupun kayak modal, balik modal? Kalau kita pakai sistem bagi hasil, jadi kalau rumah makan kayak saya sebenarnya sistem kekeluargaan. Karena kekeluargaan itu dalam arti sistem bagi hasil, jadi karyawan itu mempunyai rasa bahwa ini rumah makan saya, jadi mereka itu kerjanya semangat. Jadi kayak nggak ada batasan gitu lah, ke atas sama ke bawah ya Pak? Kayak nggak ada batasan ya, sama. Terima kasih ya Pak. Nah, dari penjelasan dan wawancara kami tadi sangat menunjukkan akan pentingnya perencanaan usaha yang teratur
baik serta matang agar usaha dapat berjalan dengan baik juga dalam rangka meraih tujuan serta keuntungan usaha. Semoga video dari kelompok kami dapat mengedukasi dan bermanfaat.